Alhamdulillah selesai dari masjid ziarah makam di masjid Gunung Muria, Sunan Muria. Salah satu dari wali-wali Allah melanjutkan ke ziarah makam Pangeran Panda ya. Jadi salah satu putra daripada Sunan Muria yang terkenal alim itu Pangeran Panda. Ini tempat beliau ya. Jadi saya kesini untuk mengingatkan ya, memberitahu bahwa setiap tokoh-tokoh besar itu akan ada penerus ataupun anaknya yang dikasih kelebihan oleh Allah. Dan kelebihan beliau ini dari kealiman dan karomah yang Allah kasih ya. Pernah satu ketika kenapa disebut Pangeran Panda, karena beliau berdakwahnya itu di dusun Panda ya. Di dusun Panda dakwah beliau ini selalu memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada masyarakat sekitar. Bahkan di saat terjadi paceklik ya, Pangeran Panda ini beliau membuat bancah ya. Bancahan kalau bahasa sini itu yaitu undang makan ya. Jadi beliau membuat makanan kenduri itu untuk masyarakat yang mengalami kesusahan waktu itu. Nah, begitu hari H ditentukan, ternyata berita ini cepat menyebar sehingga hampir seluruh dusun Panda dan sekitar wilayahnya itu berbondong-bondong datang ya. Nah, sedangkan makanan hanya untuk beberapa orang saja. Tetapi saat itu beliau dengan karomah dan kesolehannya dihidangkanlah dengan niat untuk berkhidmat kepada umat tadi itu. Disiapkanlah makanan tadi yang hanya untuk beberapa orang. Tapi ternyata yang ribuan orang tadi makan, nggak habis-habis itu makanan. Jadi coba kita lihat kisah di zaman baginda Nabi SAW ya. Waktu terjadi perang Khandak ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW dengan para sahabat berhari-hari tidak makan. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, udah begitu lapar mereka, dibukainlah baju mereka ini, ditaruh batu untuk mengganjal perutnya supaya tidak mengurangi rasa lapar. Namun saat itu baginda Nabi SAW pun membuka jubah beliau, dilihatkan ternyata di perut Nabi itu ada 3 batu. Ini kalau sahabat 1 batu, Rasulullah itu 3 batu. Saking bagaimana lebih dahsyat laparnya Nabi daripada para sahabat. Saat itulah ada seorang sahabiah bilang sama suaminya, bisikin Rasulullah SAW bahwa saya memasak untuk beliau dan 3 orang atau 4 orang lah. Maka sahabat tadi berbisik, ya Rasulullah, istriku memasak untuk engkau dan beberapa 1, 2, 3 sahabat ya, jangan lebih, hanya makanan sedikit. Maka baginda Nabi SAW pun merintahkan kepada sahabat tadi untuk umumkan seluruh ikut Nabi untuk makan. Maka baginda Nabi SAW diiringi oleh para sahabat tadi, ratusan sahabat tadi berbondong-bondong karena sudah lapar. Dan ini sahabiah yang masak sudah ketakutan, makanan untuk 2-3 orang, tapi yang datang ratusan. Rasulullah bersama para sahabat. Maka saat itu Rasulullah bersabda, kamu bilang istrimu jangan buka makanan itu sampai aku datang. Maka Nabi SAW pun datang, kemudian beliau mendoakan makanan tadi, kemudian seluruh sahabatlah disiapkan, disuruh makan ya. Disuguhin makanan tadi sampai ratusan sahabat tadi kenyang, makanan tadi tidak habis-habis. Ini mukjizat baginda Nabi SAW, dan di antara kisah mukjizat Nabi itu ada di tempat ini. Beliau ya, Pangeran Pandak yang disaksikan oleh ribuan orang telah makan bersama dengan makanan yang sedikit. Maka rahimakumullah dimanapun berada, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi tidak akan pernah miskin orang yang ahli sedekah. Mungkin kita tidak akan sampai kepada karomah para wali, tetapi keberkahan janji dari Nabi, janji dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa bila kita membantu orang, bila kita niat untuk berkhidmat kepada umat, bila kita tidak ingin hidup sendiri,
Bila Allah kasih kita amanah, apakah itu? Apakah itu ilmu? Apakah itu rezeki? Apakah itu kekayaan? Itu sebenarnya ada hak orang lain di saat Allah kasih kita kelebihan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di harta mereka ada hak bagi hamba-hamba as-sa'il wal mahrum, orang-orang yang membutuhkan, baik itu yang menampakkan kebutuhannya maupun yang menyembunyikan kebutuhannya. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah dengan Allah kasih kita kelebihan harta, ilmu dan segalanya, kemudian untuk diri kita, maka ini paling besar tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan kita ziarah ke tempat beliau ini ya. Ayah beliau Sunan Muria, di antara salah satu di antara wali-waliullah, dan putra beliau sebagai penerus, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya karomah kepada para ulama, para wali ini ada disaksikan oleh sekian banyak. Semoga sekali lagi dimanapun kita berada, kita ambil hikmah bahwa di saat kita menolong seorang hamba, maka saat itu Allah sedang menolong diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.